Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kali ini tetap mau membicarakan isu yang lagi panas, yaitu tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi, fitnah ijazah palsu kepada Pak Jokowi. Dan kita tahu dalam percakapan soal ini ada dua tokoh yang selalu muncul nih. Yang satu Dian Sandi. Wah, ini yang sejak udah agak lama muncul karena terkait dengan postingan Mas Dian di X ya, foto ijazah Pak Jokowi. Nanti bisa diceritakan ininya lah gimana. Terus Bung Andi Azwan yang terbaru mengenai scan ijazah Pak Jokowi yang sempat ramai juga terakhir di Rakyat Berbicara ya. Jadi dan juga saya kira kalau bicara kalau nanti Bung Andi Azwan bisa cerita juga tentang pertemuannya dengan Dulmatno gitu ya. Itu juga topik menarik ini. Jadi ini intinya kita mau bicarakan tentang perkembangan terbaru dari tuduhan narasi ijazah palsu ke Pak Jokowi. Saya ingin mulai dari Mas Andi Azwan. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Sahal. Terima kasih sudah diundang luar Cokro biasa. TV. Betul-betul nih. Untuk membela kebenaran, untuk membela Pak Jokowi, kita harus siap sedia dan juga berjuang sampai tetes darah penghabisan. Luar biasa. Ini kredo Makassar ini. Udah ngeri kali. Iya. Oke, Bung Andi. Jadi gimana ini? Ceritanya gimana soal scan dan bagaimana respon para haters itu? Ya, kalau kita melihat ya, apalagi dari 2 minggu kemarin itu ya. Karena saya ini melihat kebohongannya semakin tampak terbuka dan udah terus terang-terangan betul gitu bagaimana memanipulasi data oleh pihak Roy Suryo kawan-kawan itu. Terutama ya kalau kita melihat dia katakan bahwa ijazah palsu ataupun ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Yang dia katakan fotonya itu adalah di atas stempel pertama, dan kedua fotonya itu bukan foto Pak Jokowi, tapi fotonya Mas Dulmatno Budi Utomo. Ya, kalau panggilan kerennya itu Mas Kedut. Kalau saya manggil dia Mas Budi. Itu teman lama itu ya? Teman lamanya Mas Andi teman ya? saya juga. Oke. Nah, ketika saya melihat itu, wah saya bilang ini udah benar-benar namanya kebohongan publik. Untuk itu gitu loh. Makanya ketika saya diundang oleh Mas Aiman itu, yang waktu Roy tidak ada itu ya oke, saya terima. Maka saya bongkar itu semua gitu. Dari sisi apa? Dari sisi face recognition untuk menjelaskan itu. Jadi saya itu bukan omong-omong, tapi algoritma yang berbicara, mesin dari computer vision yang berbicara untuk itu. Dan yang kedua, ya saya bertemu langsung karena saya diundang makan siang oleh Mas Dulmatno Budi Utomo ini, ya. Dan ada videonya. Ada videonya kan, saya ditayangkan videonya itu juga dan fotonya itu. Dari fotonya Mas Dulmatno yang dikatakan ini, ada saya gambarnya itu ya. Yang dikatakan bahwasannya Mas Dulmatno itu adalah anaknya. Ini menarik buat saya gitu loh. Nah, ini. Ya kan? Oke. Nah, ini. Ya nanti kita tampilkan ya, itu. Ya, seperti itu ya, seperti itu ya. Ini anaknya. Ya, coba bisa lihat di situ. Dan di sini foto saya sama dia nih. Nah, ketika kita menggunakan mesin learning yang namanya retina face dan arc face, ya retina face itu untuk mendeteksi wajah. Kalau arc face itu untuk mendeteksi individualnya gitu. Badannya, tingginya. Ini untuk wajah ini adalah menggunakan retina face. Ini yang terbaru. Sebetulnya saya waktu itu pertama saya katakan VGG face. Ya, VGG face, Fastnet. Ya, ini agak berbeda. Jadi ada 4 model yang saya gunakan. Yang satu VGG face, Fastnet, kemudian arc face. Semuanya itu merah. Ini foto Jokowi yang dibilang Dulmatno. Ini pas foto Dulmatno. Mesin mengatakan merah semua, tidak identik semua gitu. Ya. Dan ini diperkuat lagi dengan yang terakhir ini. Ya, retina face yang ditemukan dari Imperial College London. ICL itu. Ya. Dengan arc face yang kita gabungkan, satu untuk wajah, satu untuk badan misalnya, individu keseluruhan. Nah, ini keluar ini. Ini yang nggak bisa di denial untuk oleh mereka. Makanya mereka itu diam semua, kan selalu kejar di sini. Yang dia tanya mana Dulmatno.
Saya bilang ini orang udah salah ya, kalau salah bilang salah aja gitu. Nggak Iya. ada, kalau ilmuwan itu pasti ada salah, nggak selalu benar untuk itu. Kalau Karena memang ilmuwan. kalau Kalau ilmuwan, memang tujuannya untuk mencari betul, kebenaran secara kebenaran. ilmuwan gitu ya. Tapi kan enggak, dia selalu mengatakan itu scan palsu, scan palsu. Ijazah asli beliau itu ada di Polda Metro Jaya. Kalau dibilang tidak pernah ditunjukkan bagaimana di Mabes Polri itu pun ditunjukkan gitu loh, Ya. ya. Jadi semuanya itu ditunjukkan, ke wartawan pun ditunjukkan ijazah beliau. Tapi kan beliau itu nggak pernah yang namanya siapa sih ini? Nih coba contoh. Ini Mabes ya. Tadi bisa lihat juga di situ tuh. Ya. Kan kelihatan ya. Oke. Nah, ini ijazah asli nih. Waktu di Bareskrim. Ya, inilah yang ditahan kemudian dianalisa baik analisa secara analog ya, nggak pakai ELA seperti dia gitu loh, secara fisika, secara kimia, dan ijazah pembanding teman-temannya gitu loh. Ya, ijazah teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sangkatan dengan beliau, ini Mas Sigit punya. Coba bandingkan. Ini kan sama. Tuh, mana dia? Kita bandingkan ya. Itu sama semua, mirip dan tidak ada yang ini gitu loh. Nah, ini menarik ya. Oke lah, coba kita lihat. Bukan. Ini punya. Tadi ada saya ini kan. Jadi, artinya apa yang kita kembangkan dan apa yang kita berikan secara ilmiah itu tidak akan masuk di mata mereka gitu loh. Saya nggak bawa kayak gitu. Nah, jadi itu permasalahan utamanya karena mereka tujuannya itu bukan untuk ilmiah. Oke, jadi ini soal Dulmatno ini sebenarnya sudah telak terbantahkan ya? Sudah telak terbantahkan, itu kan kuncinya di situ di Dulmatno itu. Ya. Beliau sendiri sudah diperiksa selama 3 kali di Polda Metro Jaya, itu saksi kunci. Gitu loh. Oke, nah sekarang soal Dulmatno satu sudah beres, soal ini untuk sementara udah kita anggap harusnya udah telak lah gitu ya. Harusnya udah telak. Nah, yang tadi kembali soal scan, bisa dijelaskan lagi nggak? Ya, scan ijazah itu ya kalau kita bilang apa yang dikatakan mereka, ya udah sah-sah saja. Lu mau ngomong bilang palsu juga nggak masalah. Yang paling penting ketika kita cek secara secara ilmiah juga menggunakan teknologi yang terbaru. Kalau dia menggunakan histogram, dia bongkar ya dengan luminant ingredient, ya dia bikin secara kayak transparan kayak gitu. Oh ini tuh dia kan di belakang gitu loh. Jadi kalau kita menggunakan histogram ya, yang di luarnya, yang itu kan merah tuh, di luar tempel nih saya contoh ya. Ya. Di sini hitam pasti. Karena secara itu ada secara statistik, ke kiri dia tuh semakin hitam. Gitu, nggak ada naik-naik itu loh kayak batang gitu. Nah, tapi kalau kita pakai program lain namanya program Vatel ya, atau tone mapping algorithm namanya. Ada 2 program pakai Matiuk maupun pakai algoritma Vatel. Nah, itu ditemukan dari Hebrew University. Dari Israel, di Israel. Ya, jadi mereka yang menemukan itu di mana ruang hitam itu, histogram itu terpecahkan apa di dalam itu gitu loh. Jadi karena itu menjadi clear. Ya, jadi clear, kelihatan. Jadi yang misalnya di ini contohnya ini kan. Jasnya Pak Jokowi di jasnya Pak Jokowi kelihatan merah. Iya. Tuduhannya kan ini foto ditempel setelah stempel, gitu kan? Betul. Ya, sebetulnya simpel. Dia nggak mau tunjukkan si Roy Suryo. Sebetulnya dengan menggunakan color adjustment. RGB ya, ada red, green dan blue. Itu kalau dia gunakan itu kelihatan. Kenapa mereka nggak menggunakan itu? Jadi misalnya tadi itu yang kan ada Mas Andi kan nyebut ada beberapa tadi kan Matiuk ya 2006, Vatel 2002 itu sudah bisa. Kenapa mereka nggak pakai itu? Satu lagi namanya Huchrome. Ada Huchrome dan satu lagi adjustment color. Udah pakai adjustment color aja yang sederhana itu akan kelihatan. Nah, pertanyaannya kenapa mereka nggak pakai itu? Ya memang tujuannya bukan itu. Bukan kebenaran dia cari. Tujuannya bagaimana dia itu membuat keyakinan kepada publik ya dengan gaya-gaya dia ya untuk merubah opini bahwa itu ijazah dia adalah palsu. Ijazah Pak Jokowi itu menurut narasi mereka palsu karena fotonya ditempelkan di atas, setelah stempel gitu. Dan itu langsung
langsung terbantahkan dengan Langsung metode terbantah dengan terbaru metode. yang dikatakan oleh Iya. Mas Andi itu gitu. Iya, jadi ya kalau mereka pembenci ya dengan Nah, geng-gengnya sih begitulah. kan itu sudah ditampilkan kemarin di Rakyat Berbicara. Respon mereka gimana? Kalau respon mereka tuh mereka sebetulnya paham. Tapi mereka Oh, mengumpat denial ya, atau apa? Jadi, denial. Dia mengumpat untuk itu. Kan saya tanyakan sama dia, kalau menggunakan histogram, ada nggak metode-metode lain yang digunakan? Kan tidak pernah. Ketika saya ungkapkan dengan menggunakan VGG Face, ya, Visual Geometry Group yang ditemukan oleh Oxford University itu yang paling tua. Oke. Awal dari face recognition. Ya. Ini saya tunjukkan juga yang saya seperti ini nih. Nah, ya. Nah, kenapa hijau? Ya, ini VGG Face. Ya. Ini gambar di ijazah. Gambar waktu dia wisuda. Oh, oke. Kan sama ya, hijau Ya. semua, identik. Ya. Ini satu lagi saya kasih gagak. Ini gambar dia waktu kuliah. Oke. Ya. Ini semester 1 tahun pertama atau tahun kedua. Ya. Warnanya pun hijau. Gitu loh. Ini foto ijazah dia. Secara ilmiah, ini bukan saya yang bikin, algoritma yang menilai. VGG Face, FaceNet. FaceNet ini 2015 oleh Google yang menemukan. Ini Insight Arc. Ini namanya ArcFace. Ini yang terbaru. Kemudian muncul namanya Retina Face yang oleh Imperial College London yang menemukan itu. Nah, ini mereka nggak berani untuk membantah ini saya. Gitu loh. Jadi mereka mencoba bagaimana mencari bahwa ijazahnya Sandi itu, ijazah yang ditambahkan oleh Sandi itu adalah palsu. Scanning itu. Karena yang mereka analisis kan yang foto Karena dari foto yang dianalisis kan itu. postingan dari Iya. Sandi. Kan? Kalau saya bilang scanning aja itu kan akan muncul kok. Scanning ini akan muncul. Kita pakai scanning nih, itu akan muncul. Karena kita menggunakan tadi apa? Tone mapping. Dia menggunakan cuma satu, digunakan histogram dengan pencahayaan citra. Nggak bisa. Harus ada pembanding. 1, 2, 3 pembanding. Inilah kita menggunakan itu. Pakai Mentiuk. Ya. Kok Andi Hasan kok bisa? Kok udah jadi? Begini. Nggak. Saya berterima kasih sekali kepada Kagama Bela UGM. Kepada seseorang juga sahabat saya yang luar biasa. Yaitu namanya Dr. Roni Teguh. Alumni Jepang. Ya, beliau adalah ahli face recognition. Pak Dr. Roni Teguh aja dia bisa menilai wajah monyet A sama monyet B dengan ini. Dia bisa. Coba. Apalagi manusia. Dan satu lagi yang menarik kalau untuk retina face dengan ArcFace itu, ya, itu tidak per orang, dia bisa multi face. Nah itu tidak bisa di-denial. Tuh, coba. Ada yang bisa tahu di mana Jokowi? Ya, ini Jokowi ini waktu pendaki gunung nih, tingkat 1. Ya, ini dia. Ini waktu di wisuda. Kayaknya foto yang juga salah satunya atau pokoknya itu pernah diposting sama Roy Suryo. Ya. Roy Suryo pernah memposting Jokowi ketika dia belum belum aneh-aneh itu. Coba. Dia kan memfoto inilah alumni UGM apa gitu. Yang bisa dilihat nggak siapa ini, tapi mesin tuh langsung identifikasi. Ya. Ini nggak bisa dibohongi kalau gitu loh. Ini multi test apa multi face. Kalau masih VGG, masih FaceNet, itu masih orang per orang. Kalau ini sudah digital wajah, sama individualnya, orangnya, perspektif cahaya, perspektif yang lain-lain itu bisa di recognize. Nah, Mas Andi ini kan sudah ditampilkan secara terbuka di TV ya, di Rakyat Berbicara 2 kali malah ya. Pokoknya di acara Aiman 2 kali. Nah, tapi kan ini baru 2 minggu terakhir ya. Itu pertanyaan saya kenapa baru belakangan ini ketika mereka sudah tersangka atau apa? Kenapa scan ini tidak Anda tampilkan lebih jauh hari sebelumnya? Karena ini begini, kenapa tiba-tiba muncul ini? Ini muncul ketika dia mengatakan Dulmatno itu. Dan dia terus mengatakan itu dan ini. Saya rasa ini udah nggak bisa dibiarkan. Karena ini udah benar-benar opini publik digiring betul kepada kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh mereka. Ingat kan Joseph Goebbels, ahlinya namanya post-truth itu kan. Iya. Yang bisa akhirnya pakar tokoh propagandanya Hitler. Propaganda Hitler. Iya. Ya kan? Ini kan seperti itu dia.
Ini kan berbahaya sekali untuk itu. Hmm. Nah, makanya saya harus Kebohongan ketika diulang diulang-ulang berkali-kali secara berkali-kali secara masif, masif. terstruktur dan Betul, sistematis, maka akan betul. dianggap sebagai kebenaran Akan gitu. dianggap sebagai kebenaran. Dan mohon maaf, mungkin Roy Suryo itu dan kawan-kawannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah sengketa, bukan tanah Iya, perdamaian. iya. Makanya selalu nyari kisruh ya. Nyari kisruh. Suatu kebenaran selalu dibuat itu Heeh, adalah heeh. palsu, adalah bohong. Coba ingat semalam itu ketika saya menerangkan ini, dia datang dan selalu untuk distract saya untuk bisa, dan selalu dia akan lakukan itu ketika dia terpojok. Iya. Dan Aiman membiarkan. Dan Aiman membiarkan. Iya. Ya kan? Ya saya itu agak marah, makanya ketika dia bilang, "Mau terangkan lagi?" Saya udah nggak ada mood. Saya bilang, buat apa saya menerangkan itu lagi? Karena sudah tidak, fairness-nya Iya, sudah iya. ada, gitu loh. Itulah yang membuat saya bilang, ya saya ini harus juga menjelaskan. Dan juga saya terkaget-kaget ketika terakhir itu, muncul yang namanya dia bilang dari Raja Goa itu, Raja Talo dari Goa itu pakaian adat dan memberikan, itu pelecehan betul. Buat warga Sulawesi Selatan itu pelecehan. Settingan-settingan seperti itu bikin drama-drama kayak begitu pelecehan buat kita. Dan mohon Ya. maaf aja, saya nanti tanggal 29 ketemu sama dia. Orang Dia itu siapa? Oh, si Namanya itu Betel, dia adalah anggota tablik, jamaah tablik. Oh. Dia anggota jamaah tablik dan sekarang dia ke Lampung, ya. Dan saya ditelepon dari salah satu aktivis di Makassar memberitahukan kepada saya. Maka saya tunggu 29 ini, dia harus meng-clearkan dan menjelaskan siapa yang mendanai dan siapa yang menginisiasi seperti itu. Sebetulnya saya yakin bahwa itu bukan buat Roy Suryo. Karena saya dapat videonya itu buat Pak Purbaya. Oke. Bukan buat Roy Suryo. Banyak kali dramanya. Dan banyak sekali drama-drama Korea yang dibikin itu. Makanya saya katakan, saya ngomong Bugis saja, mungkin dia kaget juga, tapi dia nggak bisa ini karena sudah ibaratnya udah terlanjur kali. Iya, udah kepalang basah. Udah ya? kepalang basah. Namanya tuh Betel. Oke. Nama remannya gitu. Iya. Oke, jadi ini saya mau ke Bung Sandi. Kan tadi sudah Mas Andi Azwan sudah jelasin soal scan dan soal Dulmatno segala ya. Sekarang cerita mengenai kasus ini dari sudut pandang seorang Sandi yang menjadi samsaknya Roy Suryo CS. Gimana? Ya, selamat sore Bang. Ya. Saya tidak bawa data, tidak bawa apapun, karena memang dari awal saya malah yang memberikan mereka data semuanya. Iya. Baik itu tentang ijazah, riwayat akademis, itu kan sudah kita sampaikan di awal. Jadi kalau sekarang saya bertemu dengan mereka, mungkin dulu pernah itu di acara satu TV, itu TV itu udah nggak mau lagi sama saya. Karena saya sudah tidak menggunakan data lagi, tapi lebih ingin berdebat itu tentang bagaimana sebenarnya kita berlogika tentang ijazah ini. Itu justru jauh lebih penting. Ya. Karena bagi saya itu begini, Bang Sal. Ketika ini dibawa ke ilmu-ilmu yang seperti misalkan yang diperagakan oleh abang saya tadi, Bang Andi itu, maka perdebatannya jadi panjang. Harus ada merah lah, gradien lah, putih lah, apa segala macam. Itu kan rumit sekali tuh bagi masyarakat awam. Lebih-lebih dengan ilmu-ilmu yang seperti itu, teknologi, masyarakat kita kadang banyak tidak paham. Yang perlu kita ketahui sebenarnya adalah bagaimana mereka, bukan kami sebenarnya, tapi bagaimana mereka memandang kasus ini dari awal. Oke. Itu justru yang harus kita lihat. Sehingga kita bisa menemukan inkonsistensi mereka. Oke. Inkonsistensi Mereka itu maksudnya Roy Suryo CS Roy ya? Suryo dan kawan-kawan. Betul. Bayangkan, pertama kali ini dulu kita ketemu sama mereka, sebelum Bang Andi misal membawa bukti atau saya membawa bukti, mereka malah menuduh Pak Jokowi tidak pernah berkuliah loh. Tidak pernah berkuliah. Tidak pernah berkuliah di UGM. Betul. Awal-awal Bergeser itu. terus dia. Lalu kami, itu saya pertama kali pergi ke Semarang bertemu dengan orang yang justru beda 5 tahun dengan Pak Jokowi. Lalu saya berikan buku itu, ini loh buku sebuah daftar alumni yang membuat periode 10 tahun itu. 10 tahun alumni dari tahun 78 dari tahun 78 sampai 88 kalau tidak salah itu. Di situ ada Pak Jokowi. Lalu kita perkuat dia dengan
daftar nama terdaftar yang dulu disebut dengan majalah apa namanya itu, yang orang-orang masuk kuliah itu, Oke. ya, Buku alumni. buku Bukan, daftar yang masuk. terdaftar, yang Oh. masuk daftar. Ya. Itu kayak koran itu ya, Nah, si Permaru ya. artinya kan sekarang kita begini, ketika itu sudah disanggah, lalu mereka pindah, mereka tidak mereka Oke, inkonsisten iya. dalam melihat kasus ini. Lalu mereka masuk ke persoalan ijazah awal mula. Ingat nggak Bang Sal ketika mereka mengatakan bahwa ijazah ini tidak mungkin ijazah yang dikeluarkan tahun 85, itu kata mereka. Ngumpullah semua ahli-ahli ini, terutama ahli-ahli yang memang menguasai ilmu itu, bahwa tidak benar itu tahun 85 karena ijazah saya juga tahun 85 tahun begini kok hurufnya gitu kan. Itu ditinggalkan. Ya kan? Masuklah mereka ke soal foto. Nah, kebetulan memang kalau soal foto itu, dari foto yang saya tampilkan itu hitamnya itu agak sembunyi, kalau merah ada di sana. Kan itu jadi pintu masuknya, mereka mengatakan itu asli. Itu palsu itu. Itu pintu masuk. Pintu masuk untuk Nah, tuduhan mereka bahwa itu Bang palsu. Sahal masuk akal nggak di kepala Bang Sahal? Fotonya mereka tolak sebagai bahwa itu foto Pak Dukmatno Budi Utomo, tetapi stempelnya mereka akui bahwa itu stempel di bawah foto. Loh, fotonya aja nggak diakui, lalu bagaimana mereka tidak mengakui itu sebagai fotonya Pak Jokowi? Ya kan mereka sendiri yang mengatakan 99% ini bukan Pak Jokowi kan katanya. Iya. Masuk akal nggak di kepala kita, fotonya tidak diakui itu foto Pak Jokowi, tetapi mereka mengakui itu ditindih oleh stempel. Lah kalau memang itu bukan foto Pak Jokowi, ngapain ditindih pakai stempel? Iya kan? Sekarang begini, saya mau ngajak berlogika, kita tidak bermain data, biarlah mereka bermain data. Nomor ijazah itu kan punya nomor. Ada 119, ada 1119, Pak Jokowi 1120, ada lagi temannya Pak Jokowi 121. Di mana-mana semua seluruh kampus di Indonesia ini kan pasti memiliki nomor itu. Pertanyaan saya ke satu, lalu 120 itu siapa? 1120. Ada nggak yang bisa menjawab itu? Kalau memang itu bukan Pak Jokowi. Nah, kayak gini, Sandi punya tuh. Ini kan 1120. Ya. Yang 1119 itu Ibu Murtiningsih siapa gitu? Ya, ini yang postingan dari saya. Dari Mas Andi ya. Ya, ini nanti bisa ditampilkan. Oke. Nah, sekarang kita tanya, ini siapa yang punya kalau bukan Pak Jokowi? Ada nggak misteri 45 tahun bisa bertahan hanya untuk mengungkap ini? Kalau dijawab ini Pak Mulyono, Mulyono ada kok ijazahnya. Ada. Ya. Siapa yang punya ijazah ini? Nah, jawaban mereka apa dengan inkonsistensi soal nomor ini? Ya mereka kan selalu berkutat-kutat hanya pada soal hologram, hanya soal foto, hanya soal huruf, ada soal A-nya begini, macam-macam lah. Ya. Tetapi mereka tidak pernah sampai berpikir ketika mereka memegang analog, lalu mengkomparasikan dengan ijazah yang lain, ternyata tidak ada beda. Jawaban apa mereka sekarang? Kan nggak ada jawaban mereka. Makanya saya mengatakan, ada yang masih percaya bahwa ini hanya soal ijazah, pembuktian ijazah palsu atau tidak. Berarti orang ini betul-betul tidak memahami bagaimana dinamika politik. Ini politik ini, tidak ada urusan dengan hukum, tidak ada urusan dengan pembuktian ijazah. Ya. Ijazah ini hanya channeling bagi mereka. Ini urusan politik, ini orang rebutan cawapres. Ya, ujung-ujungnya 2029. Ujung-ujungnya 2029. Mungkin bukan 2029. Ya semakin cepat semakin baik. Atau lebih cepat. Lebih cepat. Kan nggak ada urusan nih soal ijazah kok mau diteliti. Emang ini ijazahnya siapa? Sekarang begini, kalau mereka, saya juga kadang bukan ini ya sama teman-teman yang ikut menjelaskan tentang foto gitu. Lucu aja saya melihat ketika mereka berbantah-bantahan soal foto. Ya foto ini ada kok, bukunya ada. Kan ada buku alumni. Ada dicetak tahun 88, ada tulisan kok itu dicetak 88. Sama sekali tidak diambil dari Pak Jokowi, tapi diambil dari orang lain yang lulus 5 tahun setelah Pak Jokowi. Tapi namanya termuat di dalam buku alumni. Orang dia Pak Jokowi pakai foto kok. Nah, kalau dikaitkan dengan Pak Dukmatno Budi Utomo, Pak Dukmatno Budi Utomo itu dicek dia di catatan sipil lahir pada tahun 77. Kalau Pak Jokowi itu wisuda tahun 85, dia lahir tahun 77, baru belasan tahun dong umurnya. Iya, emang 77 Masa dia sudah kumisan begini? Dan itu, beliau itu berkuliah di STI Surakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, bukan di UGM. Iya. Jadi memang. Makanya saya mengatakan ini sudah tidak ada lagi hubungannya dengan pembuktian ijazah, dengan hukum, dengan apa. Nggak ada.
ini murni hanya channeling mereka untuk masuk ke dalam isu-isu politik, bagaimana mendegradasi posisi Pak Jokowi di mata masyarakat dengan berbagai macam isu. Kalau kita buat draftnya, ya, kalau kita buat bagaimana ini mereka kemas dari awal, ini kan sudah kesekian ini. Hanya ini yang cukup lama bertahan. Kenapa dia lama bertahan ini? Karena kita juga tidak bisa memaksa Pak Jokowi untuk menampilkan. Ya kan itu saja problemnya. Ya, ya. Kalau mereka masuk kepada isu yang ini, misal seperti kemarin kan mereka masuk isu korupsi, masuk isu ini, itu kan bantahnya cepat. Oke. Misal contoh dengan utang yang ada di WOS misal. Ya kan kita diberikan data, ini loh data-datanya. Sehingga mereka tinggalkan itu. Nah, kenapa ini cenderung relatif cukup lama? Karena ini berhubungan dengan kemauan orang loh. Ini kan tidak ada yang bisa mengatur Pak Jokowi loh. Dan itu juga dijadikan bahan untuk nyerang Pak Jokowi Untuk lagi. nyerang Pak Jokowi Kalau lagi. memang ada ijazahnya, kenapa sih repot-repot disembunyikan? Kenapa nggak nggak tunjukkan ditunjukkan? aja, habis itu selesai. Ah, Dan sejumlah pakar juga memakai argumen itu seakan-akan ini kayak orang minta klarifikasi, tunjukkan aja gitu. Bang Jadi Zahal, padahal yang terjadi kan serangan Bang Zahal, bertubi-tubi gitu. saya mau tanya, Bang Zahal ini yang sudah lama sekali di dunia politik maupun mengamati pemerintahan, pernah lihat nggak ijazah presiden lain? Pernah lihat nggak? Nggak pernah kan? Pernah lihat nggak bagaimana presiden lain berada di kampus? Fotonya deh, satu aja. Pernah nggak? Pernah lihat foto Ibu Mega, foto siapa itu? Nggak ada kok di kampusnya. Bagaimana itu betul-betul dikemas, disembunyikan, karena memang itu privat mereka. Tapi Pak Jokowi, saya hitung kemarin, tahu nggak ada berapa foto yang beredar waktu masa kampus? 43. Di zaman itu loh. Ya, ya, Di ya. zaman yang memang sangat susah kita untuk berfoto-foto, mungkin harganya mahal apa dan lain. Pak Jokowi itu punya 43 loh foto. Waktu mereka ribut soal KKN, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan Pak Jokowi KKN di mana, fotonya ada juga. Saya kasih mereka. Ini loh foto Jokowi Pak KKN, saya bilang. Itulah yang mereka bantah soal desa apa dan lain-lain. Nah, kalau soal desa dan lain-lain itu kan dari awal kita mengatakan, ini kan soal perkembangan zaman. Desa bertumbuh, ada namanya pemekaran. Sehingga desa induk menjadi desa terpisah-pisah begitu loh. Ya, ya. Nah, kalau sekarang ditelusuri di situ, ya silahkan, saya kan ada masalah. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah justru tidak ada satupun pejabat publik seperti Pak Jokowi terbukanya seperti ini. Kalau masalah akademiknya. Oh, fotonya 43 Pak. SBY saya tidak pernah lihat fotonya satu pun waktu berkuliah. Ya, ya. Ya kan? Baik itu Pak Prabowo sekalipun, ayo kita Nah, kan tapi kan bisa fair dibantah gitu. lah, kan mereka nggak diserang dengan tuduhan ijazah palsu. Nah, gitu. itulah maksud saya. Kenapa saya mengatakan itu? Tapi yang berbicara ini kan orang yang tidak pernah merasakan diri sebagai presiden. Kan ini orang jalan-jalanan, misal teman-teman ini mengatakan, tunjukkan saja kalau ijazahnya ada. Ya tunjukkan kalau diperintah oleh negara. Tapi kalau diperintah orang-orang ini nggak mau lah, ngapain? Nah, sekarang kita berbicara soal menunjukkan ijazah itu. Bang Sahal, Anda sedang jadi presiden, ada ribuan kampus ada di tangan Anda. Ada jutaan mahasiswa, nasib mahasiswa itu melalui beasiswa dan lain-lain itu ada di tangan Anda. Menteri Pendidikan dan universitas misal pendidikan tinggi ada di tangan Anda lah yang menentukan dia. Lalu Anda tiba-tiba dituduh ijazah palsu, marah nggak? Gengsi nggak kita? Kurang ajar orang yang jadi rektor kampus saya yang menentukan, kan begitu kan? Gengsinya gitu loh. Nah, ini yang tidak dimiliki orang, rasa untuk menunjukkan ijazah itu. Karena dia tidak pernah merasakan menjadi presiden. Ya. Tidak pernah merasakan bagaimana di tangan dia ada ribuan kampus itu bisa ditentukan. Gitu maksud saya. Ya. Jadi kalau seperti misalkan Pak Asrul Sani yang ditanya, contoh dong Pak Asrul Sani. Yuk Pak Asrul Sani nggak pernah diperintah untuk digantung. Pak Asrul Sani itu hanya ditanya, ada ndak ijazahnya? Ya ini aja ijazah saya. Nah kalau Pak Jokowi ini kan gantung, hukum mati, kan banyak sekali. Jokowi. Gitu adili, ibunya bukan itu. Sampai-sampai makam orang tua orang loh. Ya. Ya artinya beda lah. Antara Pak Asrul Sani beda dengan apa yang diterima oleh Pak Jokowi. Tetapi itulah hebatnya Pak Jokowi. Kalau menurut saya dari sisi negarawannya ya. Pak Jokowi ini menelan sendiri apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap beliau. Karena kalau sampai beliau melakukan hal-hal yang misalkan ini soal tuduhan kemarin, kan ada yang mengatakan ini dari kelompok ini, kelompok itu ya, atau dari partai politik tertentu gitu. Kalau Pak Jokowi buka, Pak, ribut
Indonesia ini. Misal beliau mengatakan ini orang yang menyerang saya, misal gitu. Ribut kita Pak antar Misalnya kelompok Pak Jokowi kan pernah bilang bahwa ada orang besar ini. Ada orang besar di misalnya. balik Ya, ya. soal gerakan tuduhan Ya, ya. terhadap ijazah Pak Jokowi. Tapi- Tetapi gitu kan. orang besar ini kan terinterpretasi bahwa itu hanya menyasar pada dia memiliki modal untuk melakukan kampanye terhadap pembusukan itu kan. Tetapi tidak menyebut nama. Tapi Ya. bayangkan kalau menyebut nama, misal kelompok Hmm. tertentu misal. Kan ribut kita. Pak Ya, Jokowi ya. telan sendiri itu sebagai seorang negarawan, ya sudahlah. Nanti pada akhirnya ini pasti akan terbuka, masyarakat pasti akan tahu. Makanya saya ingin bertanya sama Bang Sahal, masih percaya nggak ini soal ijazah? Ini soal politik. Ya, ya. Tapi meskipun memang ini soal politik sih, saya kira setuju. Tapi kan tetap tuduhan-tuduhan itu perlu dimentahkan. Jadi yang dilakukan oleh Bung Andi Azwan ini kan cara untuk mementahkan poin-poinnya, gitu ya. Meskipun tahu bahwa ini framingnya adalah politik, gitu ya. Tapi poin saya sepakat dengan Bung Andi itu, Bung Sandi tentang poin itu. Terus terutama juga soal tadi bahwa mereka itu nembaknya itu pelurunya nggak konsisten kan. Awal ditembak soal nggak pernah kuliah, Ya. terus terbantahkan, nembak apalagi, terbantahkan, nembak apalagi. Juga soal skripsi kan, yang Rismon itu kan sebenarnya dulu soal skripsi itu bisa dijelaskan ya itu soal. Ini Pak Rismon di depan saya waktu itu di salah satu acara, memang sumbernya itu awalnya, ini kan awal ya. Ya, memang ya. sumbernya itu awal dari Pak Joshua Sinambela. Oh, Ini kan kawan ini berteman Ya, Pak ya, Joshua ya. Sinambela. Joshua itu Dikirimkanlah. yang juga ada di acara rakyat berbicara. Ya makanya kemarin Joshua kan bilang 50% tuh tidak ditandatangani. Dan juga ada yang namanya ijazah itu juga kayak lampir berita acara. Itu berita acara pasti terpisah. Gitu loh. Jadi kalau hal yang itu sudah terbantahkan lah itu semua. Bang Sahal. Ya, tapi terusin dulu saya ceritanya yang tadi. Jadi saya agak heran ya dengan orang yang mengatakan ijazah ini palsu, bahkan ini sudah berlangsung hampir sekian tahun ya. Tetapi bayangkan loh, sekelas foto loh baru muncul 2024. Lalu dasar mereka mengatakan palsu dari dulu itu apa? Ya kan? Skripsi, tahu nggak skripsi? Itu adanya bulan Mei, April, Mei loh. Munculnya tuduhan soal skripsi ya. Nah sekarang pertanyaannya dari mana mereka mengatakan palsu selama bertahun-tahun itu kalau skripsi dan ijazah ini baru muncul pada bulan Maret, April, Mei. Kan itu kan? Ya. Makanya saya katakan Dr. Tifa, Rismon maupun Pak Roy Surya tidak pegang data apapun sebelum saya mengupload itu. Mana? Nah ini ya kan, saya mendapatkan Roy Suryo dia punya X ya, Twitter masih dulu ya. 2020, 24 Februari 2020 dia sudah bicara tentang itu. Ijazah, fotokopi persis, kemudian skripsi ditempel sama dia, ya, dan buku tahunan yang warna kuning itu. Dia sudah ngolah 2020. Apa dia bisa bantahkan? Nggak bisa. Maksudnya sudah ngolah itu apa? Bahwa itu artinya sudah berbicara tentang masalah itu. Jadi mens rea-nya itu sebetulnya ada. Ya untuk arah sana gitu. Tapi dia menemukan poinnya itu ya 2024 lah kira-kira ya. Ketika juga Bambang Tri ya. Ini guru besar ini Bambang Tri. Tapi Bambang Tri kan tidak tuduhan tentang ijazah S1 kan? Bukan, sampai SMA. SMA. Tapi kan dia juga mempelajari itulah, ya kan gitu. Masuk dari mana nih? Kan baratnya begitu. Memang kalau dengan mereka itu kita tidak bisa berbantahan dengan logika-logika karena mereka tidak punya logika dan kewarasan. Tetapi kan begini Bang Sahal, Bang Andi. Sebenarnya kan kita tidak perlu berdebat dengan mereka, tetapi bagaimana kita mampu meyakinkan publik kan. Kalau berdebat dengan mereka, mau dibawakan ijazah aslinya sekalipun, mereka tetap nggak akan percaya kan. Itulah poinnya. Makanya saya bilang saya selalu menggunakan data. Setiap saya berdebat, saya selalu membawa data. Karena dengan data yang kita tampilkan, ya publik kan bisa menilai. Ya kan, publik lebih menilai dengan data yang ditampilkan daripada kita berlogika berbicara dengan kewarasan kita. Karena mereka tidak waras untuk itu ya. Jadi intinya bahwasanya penggiringan publik secara negatif kepada Pak Jokowi itu kembali lagi kepada Joseph Grobel. Yang dia akan lakukan untuk itu. Tujuan utamanya mematahkan kaki-kakinya Pak Jokowi lah. Intinya begitu. Biar delegitimasi dari semua program-program beliau yang telah beliau berikan kepada rakyat ini. Apa sih? Ya itu kan udah masuk politik. Kan ada yang
apa namanya, genit-genit nih, pengen jadi wapres, kan Pengen jadi begitu. cawapres ya. Itu kan Ya. tujuan, kan selalu mengatakan, tujuan utamanya itu bukan Pak Jokowi, tujuan utamanya itu adalah Mas Gibran. Kan bergeser. Ya. Ijazah Jokowi dia bilang, sudah selesai karena ada buku sampah yang diterbitkan oleh mereka. Saya selalu mengatakan nomor satu pertama saya katakan itu buku sampah. Saya bilang. Muncul, ya. Kemudian, nah, muncullah aktor baru, Suban Palal, untuk berbicara mengenai ijazah SMA Mas Gibran. Saya kan berjuang juga untuk membantahkan itu dan menerangkan mengenai kurikulum Singapura yang tidak ada SMP dan SMA, yang ada namanya secondary school. Kan begitu. Ya. Dibantulah dengan kawan jaringan saya, teman saya Dian Hanifah, terus muncullah Ibu Inalim, konsultan pendidikan internasional. Dan itu juga membenarkan apa yang saya katakan. Ya. Maka ketika Suban Palal itu saya katakan, ingat Pak Prabowo itu adalah alumninya dari SD, SMP, SMA itu di luar negeri. Apakah Anda mau cek juga? Anda mengatakan setiap orang Indonesia yang SMA-nya di luar negeri harus ikut paket C. Artinya Anda akan meminta Pak Prabowo juga ikut paket C. Ya kan? Konsistensi itu nggak ada. Terdiam dia. Saya bilang, makanya saya bilang ini ada sesuatu rekayasa menimbulkan aktor-aktor baru. Ketika aktor lamanya itu di-cut, hilang, akan muncul aktor baru. Jadi saya ingat, ketika kamu pengen lihat semua ular-ular itu keluar, bakarlah rumput itu. Betul nggak? Ini kan satu-satu nih ularnya keluar nih. Dan akhirnya kita bisa lihat, teng. Saya katakan, loh ini kok Roy Suryo dulu adalah, nggak tahu apakah sekarang masih anggota Demokrat atau tidak. Ya saya sebutkan aja. Ya, kemudian muncul Suban Palal, ya juga Demokrat. Ya kan? Kemudian, nah muncullah Denny Indrayana. Muncullah yang namanya, katanya juga Roy Suryo dibilang di tim kita ada Amir Samsudin. Tiba-tiba Benny Kaharman berbicara tentang ijazah palsu. Ini semakin memperkuat hanya dugaan publik. Ini belum terkonfirmasi. Pertanyaan saya, munculnya orang ini dan rumor-rumor di luar sana yang mengatakan bahwa ya si A ini pengen menjadi wakil presiden. Ya kan? Akhirnya sedikit-sedikit terkuak gitu loh. Tapi saya tidak menuduh apakah itu diorkestrasi oleh Partai Demokrat. Tidak. Tapi oknum-oknum ini yang melakukan ini, apakah ini diorkestrasi atau memang pribadi gitu loh. Ya. Tapi kan kita lihatlah, publik bisa menilai untuk itu gitu. Jadi arahnya itu udah jelas kemana arahnya gitu loh. Bang Sal. Nah inilah fungsinya juga kita bisa memberikan penjelasan kepada publik dari side yang berbeda dari mereka yang selalu mengatakan palsu dengan bukti otentik yang kita berikan kepada mereka berdasarkan data-data dan fakta yang lengkap dan sahih. Gitu loh. Begitu Bang Sal. Oke. Nah ini juga ada hal lain yang menarik terkait dengan soal yang kita bicarakan itu, soal pasal yang dikenakan. Kan pasalnya berlapis. 30-35 itu ya? Iya. Nah, 32, salah satunya 35. adalah pasal tentang pengeditan dan manipulasi data gitu kan. Terus kemudian Rismon marah, Roy Suryo nggak terima kayak gitu-gitu. Nah, Mas Sandi bisa dijelaskan nggak itu gimana melihatnya itu? Karena kan Anda termasuk yang diserang juga oleh Roy Suryo CS kan. Memang di awal itu peristiwa yang dilaporkan pada surat panggilan pertama waktu saya dipanggil sebagai saksi itu memang tidak ada waktu itu. Tetapi karena ini kan ada pengembangan. Pengembangan yang saya maksud adalah mereka juga menampilkan misalkan ijazah itu dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Cropping ya? Cropping macam-macam lah, editing. Mungkin barangkali saya melihat, ini barangkali saya berpendapat ya. Barangkali polisi menganggap bahwa yang mereka lakukan inilah upaya membuat barang yang asli itu menjadi palsu oleh ilmu-ilmu yang tadi bilang edit gitu. Tetapi tentu yang bisa menjawab itu adalah penyidik sendiri atau polisi sendiri. Kami hanya menebak. Tetapi karena saya justru yang awal itu dipanggil itu, makanya saya melihat ini kan ada 2 panggilan termasuk 3 panggilan setelah penyidikan. Ya kan? Jadi saya melihat memang ada perubahan di situ. Ya kalaupun sekarang misalkan mereka berurusan dengan pasal itu, lalu mereka mengaitkan ke saya misalnya, ya saya tidak pernah melakukan apa-apa.
Ya kan, semenjak saya posting tanggal 1 April itu sampai hari ini saya tidak pernah hapus dan sama sekali saya tidak pernah melakukan apapun atau mengupload yang lain apa segala nggak pernah. Mhm. Ya, ijazah yang diakui oleh Pak Jokowi sendiri sebagai pemilik gitu tidak pernah. Jadi kalau kalau mereka terus setiap hari mereka menyerang-nyerang saya, menganggap saya yang harus terlibat, ya kita harus pahami dulu konstruksi basicnya Mmm. pada pada apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan tidak pernah melaporkan orang untuk karena tersebar ijazahnya. Nggak pernah, ijazah Oke. ini sudah beredar lama Udah lama, dalam udah lama. bentuk hitam putih. Oke. Kalau yang disebut dalam identitas pribadi di dalam ijazah, ini sudah ada lama, udah bertahun-tahun. Kan ada nomor, ada nama, ada tanda tangan. Kan ini yang disebut sebagai identitas pribadi orang. Ya. Kalau misalkan itu yang dilaporkan, itu sudah lama beredar. Lalu apa yang membuat ini menjadi data privat? Kan ini sudah menjadi data publik sebenarnya. Jadi tidak ada alasan saya terkena oleh kasus itu. Saya hanya bermasalah satu hal, kalau Pak Jokowi mempermasalahkan saya. Oke. Iya kan? Ya. Logikanya kan begitu. Tapi kalau mereka bermasalah karena mereka meriset postingan saya, ya siapa yang suruh meriset postingan saya? Ya kan gitu logikanya. Iya. Orang saya tidak pernah memoto, misalkan mengupload foto yang tegak lurus gitu untuk di riset kan. Ya siapa suruh miring-miring begitu. Kalau udah tahu ini tidak layak untuk dijadikan bahan riset, ya jangan riset dong. Ya. Ya, Dan tadi jadi ketika Pak Jokowi melihat postingan dari Mas Sandi, Pak Jokowi mengkonfirmasi bahwa itu sesuai dengan ijazah aslinya gitu Ini ya. yang disampaikan beliau waktu di rumahnya waktu saya dipanggil itu kan. Oke, ya. Nah, sementara oleh Roy Suryo kan dia selalu berdalih, loh, kalau gitu tangkap si Sandi dong, karena dia yang pertama kali mengupload gitu kan. Nah, terus di sisi lain tadi Mas Sandi bilang bahwa mereka itu nggak punya data, gitu kan? Kan nggak punya data itu, mereka bahannya hanya menggoreng yang sudah available itu. Nah, bisa dijelaskan lagi nggak terkait itu? Pertama, awal mula mereka mempersoalkan ijazah ini adalah karena saya posting tanggal 1 April. Oke. Lalu kedua soal skripsi, mereka datang Juni ke UGM itu. Itu kan baru ketahuan tuh kan mereka pergi moto-moto apa ke UGM. Yang ketiga, riwayat akademis Pak Jokowi, bayar kuliah apa segala macam itu ditampilkan di Mabes Polri. Itu pada bulan Juni kalau tidak salah ya, Juni apa Juli gitu. Artinya tidak ada satupun data dari mereka. Riwayat akademis dari Bareskrim itu kita sudah sampaikan di awal. Ijazah baru saya posting pada tanggal 1 April. Skripsi mereka baru dapat setelah mereka pergi ke UGM. Apa yang mereka punya selama ini berarti? Kan tidak ada. Ini perang tangan kosong, Pak. Ini hanya sekedar untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tidak ada satupun. Sekarang saya tanya sama Bang Sahal maupun pemirsa Cokro TV. Ada nggak satu saksi yang bisa mereka hadirkan di pengadilan untuk menguatkan bahwa ijazah ini palsu? Satu saja. Atau sepotong manusia. Nggak ada. Sepotong malah serem. Nggak ada satupun manusia yang bisa hadir. Kecuali saksi ahli yang mereka hadirkan. Saksi ahli itu pun adalah saksi ahli yang berbicara tentang digital ini. Tetapi kalau coba tanya saya berapa orang yang akan dihadirkan oleh Pak Jokowi? 70, Pak. 70 orang yang akan dihadirkan. Saksi itu 130 orang, 20 saksi ahli. Ini kan kita berbicara soal angkatan Pak Jokowi kuliah kan. 80-an. Iya kan? Itu puluhan Pak yang akan bisa dihadirkan untuk membuktikan bahwa ijazah ini benar. Yang berfoto sama mereka, ya ada satu foto yang tidak pernah saya tampilkan. Itu sengaja. Ada loh fotonya Pak Jokowi itu sama orang, ini dapat saya dari orang, dari teman kuliahnya. Waktu dia berfoto sama orang itu. Ini kebetulan aja Pak Jokowi ini mungkin orang miskin dulu kan. Temannya ini ada kamera, ikut foto dia. Nah temannya ini ngasih ini loh fotonya Pak Jokowi dulu. Dan itu memang tidak pernah saya tampilkan. Fotonya dalam posisi apa itu? Dalam posisi lagi wisuda. Oke. Tetapi bukan foto dia, pemiliknya dia. Ini temannya yang punya. Oke. Teman kuliahnya yang punya berwisuda sama dia nebeng foto di situ. Ya. Di luar dari foto yang sudah beredar selama ini gitu loh. Nah, apa yang ingin saya katakan Bang Sahal sebenarnya untuk mempersingkat agar ini tidak terlalu panjang kita bahas. Capek juga rakyat ini. Ini kayak drama dulu ada namanya
cinta apa gitu, cinta suci apa dulu, Heeh. sampai 4 tahun itu. Iya, iya, iya. Gini loh, ijazahnya Pak Jokowi ini, sebenarnya kalau dari sisi orang mendapatkan ijazah, kita bisa kategorikan lah 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Ada orang wisuda atas dasar kasihan dosennya. Ada kan? Hadir setiap hari dia di kampus, kasihan dosennya dilulusin. Yang kedua, ada orang yang sama sekali tidak pernah kuliah, nembak, tiba-tiba beli, tapi belinya di kampus. Ada itu kan. Nah yang ketiga, ada orang yang benar-benar kuliah, lalu wisuda. Anggaplah Pak Jokowi ini, anggaplah Pak Jokowi ini nembak. Ini pakai permainan logika Pakai dulu permainan lah, ya. logika, anggap nembak. Dia bisa menghilangkan nggak keaslian ijazah ini? Anggaplah ini, Pak Jokowi ini mungkin nangis-nangis dulu sama dosennya. Bagaimana caranya dia bisa kuliah? Kan kita menganggap ini. Tetapi dia bisa menghilangkan nggak keaslian ijazah ini? Kan nggak bisa, karena dikasih oleh kampus. Ya, ya. Kalau sekarang dia meragukan ini dikasih oleh kampus, lah orang ngapain sudah nggak dikasih ijazah? Nanti ada waktunya, nanti itu akan kita buka. Ada loh foto ijazah Pak Jokowi dengan orang tuanya. Sudah loh. Tetapi kenapa ini dibiarkan? Agar mereka ini selalu begitu-gitu aja, tidak menyerang banyak hal gitu loh. Ya, ya, ya. Dibiarkan sambil dia mengedukasi publik juga bahwa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini loh caranya. Jangan kita ditekan-tekan oleh pihak-pihak tertentu lalu kita menyerah. Jangan begitu juga. Gitu. Ya, ya, ya. Nah ini terkait soal penyelesaian ini. Ini mungkin bagian terakhir ya. Ini kan ada satu video yang bilang bahwa Pak Jokowi bilang saya sudah direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Jadi ini biarlah ini berlanjut sampai ke pengadilan. Karena di pengadilan itulah nanti biar terbuka semua gitu. Jadi Pak Jokowi siap gaspol gitu kan. Nah, terus kemarin ada isu ada wacana mengenai restoratif justice kan. Pak Jimli bilang bahwa ya udahlah ini daripada berlarut-larut udah diselesaikan dengan apalah pokoknya biar beres gitu. Nah, Bung Andi kan beberapa waktu lalu juga mewacanakan tentang udahlah Roy Suryo CS minta maaf aja, pasti dimaafkan tapi Roy Suryo bilang ngapain saya minta maaf kalau tidak merasa yang dilakukan itu kan tidak memfitnah menurut dia. Kecuali kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, terus saya terbukti memfitnah, saya baru minta maaf gitu. Jadi, nah ini soal penyelesaian ini. Ini solusi udah dibuka aja di pengadilan atau restoratif justice? Menurut Bung Andi gimana? Jadi saya story-nya gini dulu. Oke. Ya, pas awal case itu saya menanyakan, Mas, ini ijazahnya asli? Oke. Awal case itu artinya udah lama nih. Oke. Ada. Semua ilmu pengetahuan, semua ilmuwan pasti ada kesalahan-kesalahan dalam prediksi atau perhitungan apa. Kalau salah itu ya minta maaf aja. Biar tidak berkembang terus ini kasus gitu loh. Datang pasti akan selesai kok. Pak Jokowi ini negarawan dan Pak Jokowi ini humanis. Dia tidak mau juga melihat bahwa dia sebagai presiden yang ke-7 itu melihat warganya ini masuk dalam divonis ya, di penjara itu karena masalah ijazah yang remeh-temeh ini. Kan begitu. Tapi mereka ini tinggi hati. Ya, malah berbalik gitu loh. Ya sudah. Pembuktiannya itu hanya di depan publik. Sebelum ada kita bicara RJ ini. Di depan publik. Yaitu di pengadilan. Tapi mereka ini merasa yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan hadir. Kan begitu. Dia salah. Karena dia referensinya dengan NO yang ada. Ya. Kan ada 7 kasus di pengadilan itu. Luar biasa. Satu kasus saja mereka panas dingin yang dilaporkan. Mereka udah panas dingin. Tapi kalau 7 kasus itu dia yang melaporkan. Bukan dari Pak Jokowi. 7 kasus itu kan banyak di NO semua. Tidak layak untuk dimajukan. Gitu loh. Nah, satu kasus ini beliau melaporkan berarti delik aduan. Ketika bicara delik aduan, beliau ini harus ada di pasti pemeriksaan pertama di pengadilan ada beliau. Kan hadir. Beliau waktu saya di Solo, beliau mengatakan saya akan berikan dari SD sampai S1 saya kepada majelis hakim. Akan saya pertunjukkan. Ya, dipertunjukkan untuk itu.
Dan mereka merasa memang punya niat gitu loh. Niat busuk juga mereka. Pertama ingin mempermalukan Pak Jokowi lah. Kelihatannya seperti itu. Mensreya-mensreya yang saya lihat seperti itu. Nah ini menurut saya dia pikiran dia salah. Pak Jokowi ini orang petarung. Bukan orang yang dikatakan mereka selama ini. Beliau tidak takut untuk itu. Dia kan bicara, dia kan lihatkan semua. Tapi sisi beliau itu adalah negarawan dan humanis. Kalau itu bisa diselesaikan secara RJ, memang tergantung beliau. Mau menerima atau tidak. Kalau Pak Jimli yang mau memediasikan, ya monggo kerso untuk itu. Tapi semua tergantung dari Pak Jokowi. Relawan ini tidak punya hak untuk bisa mendorong-dorong itu. Enggak. Kalau itu terbaik buat Pak Jokowi, kita dukung. Dan kalau kita lihat ini ada yang terbaik di pengadilan, kita dukung. Nah kalau menurut Mas Andi sendiri, kan ada juga yang bilang, loh kalau penyelesaiannya melalui damai, itu kan mereka bisa aja menganggap, wah Pak Jokowi jiper, sehingga mereka nggak merasa menang gitu. Gimana? Sementara di sisi lain, pengadilan itu justru adalah momen di mana mereka tadinya underestimate, nggak menyangka Pak Jokowi akan gaspol, ternyata gaspol gitu kan. Dan itu juga mungkin menjadikan mereka, waduh ini pasti membayangkan pengadilan seperti apa gitu, terus mereka jangan-jangan mereka yang jiper gitu. Jadi ini gimana kalau narasi perkembangannya seperti itu? Ya kalau kita semua ini lanjut pengadilan. Oke. Ya, makanya saya katakan apapun yang terbaik di pikiran Pak Jokowi, beliau memutuskan, kita dukung penuh. Tapi kita tidak mau mengintervensi apa yang dipikirkan Pak Jokowi untuk mengambil keputusan. Ya, kalau ditanyakan kepada relawan, gaspol pengadilan. Masalahnya mereka ini sudah tidak ada lagi buta hati buta mata. Ini masalahnya, ya. Dan merasanya bahwa dia merasa hebat atau apa, silakan saja. Biasanya orang yang berkoar-koar, hatinya ciut. Dan lebih baik orang tuh tenang, ya, tapi berani untuk itu. Air beriak, tanda tak dalam. Itulah mereka gitu loh. Ya ini permasalahannya apa? Permasalahan secara psikologis untuk itu. Dan kita sangat menghormati apa yang dikatakan oleh tim reformasi Polri ini, ya, bahwa itu bisa ada restoratif justice berdasarkan KUHP baru yang tapi akan berlaku tanggal 2 Januari 2026 ini. Masalah RJ ini. Ya itu keputusan-keputusan semua itu semua diserahkan kepada Pak Jokowi. Oke, kalau Mas Sandi melihatnya nih ke depannya nih soal tadi itu di pengadilan seperti apa atau restoratif justice atau bagaimana? Kalau Bang Andi Azwan tadi menyampaikan seperti itu karena beliau adalah relawan misal gitu ya. Tapi kalau saya kan kader partai. Partai Solidaritas Indonesia ya. Ya, jadi tentu saya akan mengikuti arahan partai. Pada saat penetapan tersangka kemarin, semestinya partai inilah yang paling bereuforia pada saat kemarin itu. Tetapi ternyata tidak. Nah, pertanyaan juga dari relawan nih dengan PS ini. Tapi ternyata tidak. Nanti coba, terus. Bahkan oleh Mas Ketum, kami dilarang untuk berkomentar. Oke. Baik itu dalam rangka mendukung atau dalam rangka atau pro dan kontranya gitu. Mas Ketum hanya menyampaikan beberapa kalimat di grup itu. Kaisang ya, ini Kaisang maksudnya. Mas Ketum Kaisang menyampaikan ada anak bangsa sedang bermasalah seperti ini, kita tidak boleh bergembira. Gitu. Biarkan serahkan semua kepada penegakan hukum, kita jangan berkomentar. Itulah kenapa PSI kemarin itu tidak ada yang berkomentar. Nah, sehingga kalau pertanyaannya bagaimana tentang ini nanti ke depan, ya tentu saya akan mengikuti apapun arahan partai. Apabila nanti ini berlanjut ke pengadilan, sepertinya kita abstain. Tapi kan di sisi lain Pak Ahmad Ali sebagai ketua harian PSI kan pernah menyatakan bahwa PSI harus berada di garda depan untuk membela Pak Jokowi dari tuduhan-tuduhan. Kalau nggak salah dia juga menyebut tuh soal tuduhan ijazah palsu. Gimana menurut
kalau tuduhan ijazah palsu ini sebelum masuk ke proses penegakan hukum, itu kita memang ngegas. Oh, oke. Itu kita sampai menghadiri beberapa undangan apa acara gitu kan. Tetapi ketika ini kan tadi pertanyaan ketika masuk pengadilan kan. Oh, ketika sudah berada di dalam Ketika sudah ruang berada di sidang. dalam Oke. sidang, ya Oke. kita akan serahkan. Nah, saya setuju dengan Bang Andi tadi, seandainya nanti mungkin Pak Jokowi, seandainya ini Bang ya, seandainya mungkin Pak Jokowi nanti ada niat untuk membuka pintu maaf apa ya, serahkan semua ke Pak Jokowi. Ya, gimana? Ada pertanyaan tadi kepada PSI? Ya, saya juga terima kasih ada apa namanya partner di dalam perjuangan ini. Karena kan memang kemarin-kemarin juga dari kita berapa bulan yang lalu gitu ya, hampir setahun lah ya, itu relawan sebagai garda terdepan yang untuk bisa pasang badan ya ke Pak Jokowi gitu loh. Saya sendiri dengan membela Pak Jokowi sejak Agustus 2024 dari kasus IKN pertama. Ya, 2024 loh. Berarti udah setahun lebih saya berjuang untuk beliau. Bagaimana ya kita juga counter narasi ya dengan yang mereka lakukan gitu dari partai politik ya, dari aktivis-aktivis. Ya kita berjibaku, kita berjuang untuk memberikan narasi-narasi yang tentang kebenaran apa yang terjadi gitu. Kita tidak menutupi untuk itu. Tapi ya bagus juga bahwasanya ya kan kita jadi berpikir memang betul kalau sudah masuk di dalam pengadilan itu adalah haknya jaksa dan kuasa hukum dari Pak Jokowi. Makanya kita tidak akan mencawe-cawe campur itu tidak. Tapi kita ini mengawal narasi-narasi yang diciptakan mereka, narasi-narasi busuk mereka menggiring opini publik jadi negatif lagi gitu. Kalau dari data kemarin ya dari hasil survei ya 75% itu orang Indonesia itu percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya, berarti kira-kira 25% lah mereka gitu. Sebelumnya Mas, kebalik itu kita. Karena apa? Kontra narasi narasi busuk mereka kuat. Karena kita ini sporadis. Kita ini bukan bekerja yang memang dikhususkan untuk itu gitu. Secara Kita profesional. tim relawan Tim Jokowi relawan ya? kita. Ya. Kita ini berkumpul karena apa? Kita punya kesatuan pandang yang sama bahwa orang baik ini harus kita perjuangkan. Karena harkat martabatnya direndahkan untuk itu. Padahal kita juga paham hasil kerja beliau selama 10 tahun itu sangat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan itu bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Ya kan? Ya. Jadi itulah yang meng-strengthenkan kekuatan itu. Membonding kita semua. Makanya dia bilang kenapa masih ada mereka ini ya, masih ada relawan-relawan Jokowi gitu. Hey, listen, kita ini berjuang bukan tujuan adalah jabatan. Tujuan kita utama itu adalah bagaimana kebenaran-kebenaran itu ya ditunjukkan kepada mereka yang mengatakan bahwa mereka pembenaran mereka, versi mereka. Kalau ini tidak ada kontra narasi dari mereka, kita ini diadu domba oleh narasi-narasi mereka sehingga terjadinya polarisasi yang mengadu domba masyarakat di akar rumput. Ini berbahaya sekali untuk itu. Dan gampang ditunggangi oleh pihak-pihak asing yang akan masuk menginfiltrasi untuk itu. Karena coba, pembenci-pembenci Pak Jokowi itu bukan saja dari partai politik. Ya, kita mesti quote-unquote juga di sini. Oknum-oknum partai politik. Tapi ada organisasi besar yang dibubarkan. Saya sebut aja, ada HTI, FPI. Supporting dana dari oligarki hitam yang kemarin juga mendapatkan, artinya ya mereka dirugikan dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi misalnya. Pembubaran Petral misalnya. Yang sekarang Reza Khalid sudah melarikan diri ke Malaysia seperti itu. Artinya apa? Kekuatan mereka besar sekali. Bang Sahal. Untuk bisa mengubah opini publik itu, untuk membenci Pak Jokowi, memotong semua kaki-kaki Pak Jokowi. Kita ini siapa relawan-relawan ini? Tapi kita punya semangat ya untuk membela kebenaran itu. Ya. Sampai tetes darah penghabisan saya katakan.
komitmen kita bersama untuk itu. Makanya pembuktian yang dikatakan tadi ada RJ, restoratif justice, dan pembuktian secara publik melalui pengadilan, kita terima. Asal itu adalah keinginan dari Pak Jokowi. Ya. Begitu. Oke, saya kira ini sekaligus mengakhiri obrolan kita yang tentu saja pasti akan berlanjut ini ya. Tapi by the way nanti kalau sudah mereka masuk ke pengadilan, itu mereka masih bisa, Roy Suryo masih bisa bernarasi nggak? Nggak bisa dong bernarasi. Udah nggak boleh ya? Udah masuk di tahanan itu. Masa bisa bernarasi? Sebenarnya arah saya mau ke situ. Iya, Jadi kira-kira Oh, kira-kira menurut, ini yang terakhir nih, menurut Mas Andi dan Mas Sandi, kira-kira penahanannya ini akan lama, akan sebentar lagi ditahan atau masih lama ini? saya melihatnya begini. Mungkin Rismond dulu yang masuk. Oh gitu malah ya. Menarik ini. Ya. Karena dia akan terpisah. Oh, oke. Akan terpisah. Kenapa Rismond dulu? Ada kasus lain? Ijazah dia kan palsu. Ijazah dia kan bodong untuk di Yamaguchi. Itu udah terkonfirmasi. Ya. Tinggal bagaimana dari alumni Yamaguchi itu yang membuat LP misalnya. Ataupun alumni dari Jepang mengatakan itu membuat LP misalnya. Ya. Dan Unram sendiri kan selama ini jadi dosen Unram kan dia menggunakan ijazah S2, S3 juga dari Yamaguchi. Dia kan pakai Dr. Eng. Tidak ada di Jepang tuh tulisannya Dr. Eng. Adanya PhD, semua juga di mana PhD kok untuk doktor ya kalau kita bicara. Makanya juga lucu juga sih buat saya gitu. Rata-rata kan begitu. Nah, tapi secara umum kira-kira menurut Mas Andi ini mereka ditahan ini sebentar lagi atau masih lama? Kalau mereka dugaan. Karena kan kemarin sempat ada semacam ini kan, wah dipanggil Polda gitu kan, wah langsung ditahan nih, ternyata kan keluar. Karena ada jaminan. Iya itu makanya. Nah sekarang ini menurut Anda? Gini, saya sebelum masuk situ, ini klaster 1 belum diperiksa. Oke, ya. Kan? Dan dia belum diperiksa juga saksi ahli dia, kemudian saksi yang meringankan dia. Ini kan harus dikelirkan dulu nih. Dipercepatlah. Kalau Polda Metro Jaya sudah membuat schedule untuk itu, sambil melihat, nih kan mereka keluar ada 3 opsi yang harus mereka ini kan. 1, penghilangan alat bukti. 2, melarikan diri ke luar negeri. 3, tidak mengulangi perbuatan yang sama kan begitu. 1 sudah dikasih nih, pencekalan. Ya. Kan masih 2. Nah kalau dia melakukan hal pengulangan kegaduhan publik lagi, ya pasti otomatis akan dicokok. Kan begitu. Ya. Ini saya lihat ini udah ada arah ke sana nih. Saya lihat udah ada arah ke sana untuk bikin kegaduhan ke publik. Ya kan? Kalau kita lihat respon diam tuh. Apalagi Tifa. Tapi berkoar-koar kan ini si Roy Suryo nih. Kemana-mana untuk menciptakan suatu opini-opini baru. Kan begitu? Nah, kalau penyidik secara subjektivitas dia melihat ini, mungkin dia akan ditahan. Nah kalau ditanyakan kapan dia akan ditahan, 1 masalah ini, dan 2 Tuhan yang tahu. Oke. Mas Andi, gimana menurut Anda ini soal tadi itu dugaan personal, dugaan pribadi, kira-kira akan lama segera ditahan atau akan lama ini? Akan berlarut-larut gitu. Meskipun sudah jadi tersangka tapi masih berlarut-larut. Buktinya masih bisa tampil di acara-acara TV kan. Gimana ini jawaban pribadi. Iya. Bukan jawaban dari saya mewakili partai. Sepertinya ini akan berlarut-larut. Karena saya melihat ada fenomena itu dari awal. Ada seorang tersangka masuk penyidikan waktu itu, tersangka masih koar-koar, itu backing nggak main-main tuh. Nggak ada orang pelaku kriminal seperti itu. Ini kan kriminal versi negara kan, karena dia tersangka. Kalau saya melihat ya gerakannya, mungkin polisi juga agak gimana gitu ya dengan situasi politik. Karena mungkin bagi kita ini yang ngopi-ngopi begini, mungkin kita tidak bisa lah untuk
terlalu dalam masuk Ya, ke dalam ya. dinamika itu. Tetapi bagi elit-elit ini kan mereka udah tahu ini, siapa itu. Apalagi sampai Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dulu dia udah tahu itu siapa yang main-main di sini itu. Jadi hal itu juga mungkin yang membuat polisi agak sulit menentukan sikap gitu. Walaupun memang apapun yang terjadi kan harus berjalan gitu ya Ya, proses ya. hukum itu. Tetapi ini kan soal stabilitas. Kita lihat sekarang satu pemain aja ini. Kan mereka memiliki banyak sekali politisi-politisi di belakang yang mendukung gerakan mereka. Tadi sempat disebutkan oleh Bang Andi, termasuk dari kelompok-kelompok tertentu, partai kelompok tertentu itu disebutkan nama-nama itu kan mereka pendukung itu. Jadi nimbang juga ini. Kalau misalkan ini diangkut, ini rame ribut, ribut lagi. Sementara kan Pak Prabowo sedang membutuhkan satu stabilitas ya untuk membangun ekonomi. Kalau ini dipaksa untuk sampai misalkan seperti penangkapan atau lain, jangan-jangan akan menimbulkan instabilitas. Makanya saya katakan mungkin ini sampai penahanan, sampai masuk ke ruang sidang nanti nggak akan ditahan. Kalau menurut saya ini ya, kalau menurut saya mungkin nggak akan ditahan. Tapi ya mudah-mudahan lah segera selesai. Ya ini memang kita kan apa yang akan terjadi ini kan full of surprises lah ya. Jadi kita lihat aja. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bung Andi Azwan dan Bung Sandi atas obrolannya dan atas diskusinya. Dan saya kira ini bukan podcast terakhir mengenai tuduhan ijazah palsu di Cokro TV karena proses ininya masih lama ini, nyawanya ini riwayatnya masih lama. Oke, pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.